AS lagi-lagi veto resolusi DKPBB tentang gencatan senjata di Gaza. Padahal semua anggota DKPBB lainnya sepakat mendukung resolusi itu. Wakil Dubes AS Robert Wood bilang resolusi ini nggak sesuai sama usulan Inggris. AS juga mengklaim DKPBB bias terhadap Israel. Tapi banyak negara lain yakin itu sebenarnya cuma alasan buat ngelindungin Israel. Utusan Cina Fu Chong bilang veto ini bikin rakyat Palestina makin menderita dan DKPBB kehilangan otoritasnya. Utusan Aljazair juga bilang veto ini kasih sinyal kalau Israel bebas terusin genosida tanpa konsekuensi. Prancis dan Rusia juga menyebut veto ini nggak manusiawi. Rusia bahkan nuduh AS jadi penyebab utama krisis Gaza. Inggris dan Guyana juga kecewa karena veto ini menghalangi upaya kemanusiaan buat selamati nyawa warga Palestina. Sementara utusan Palestina, Majid Bamia bilang veto ini adalah dukungan terang-terangan AS untuk perang yang hancurin seluruh bangsa. Bamia juga tegasin pentingnya gencatan senjata tanpa syarat buat selamatkan nyawa semua pihak. FYI, ini merupakan veto ke-49 AS sejak 1970 soal konflik Israel-Palestina. Berbagai veto dilakukan Amerika Serikat, mulai dari resolusi kutukan agresi militer Israel, permukiman ilegal, sampai status Yerusalem. Di era Trump malah makin brutal. AS bahkan bikin pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dengan 49 veto yang dilakukan Amerika terkait Israel, ini membuktikan Amerika jauh dari keberpihakan terhadap keadilan. Mereka lebih mengutamakan sekutu strategis di atas prinsip keadilan. Buat Amerika, hak asasi manusia kalah sama kepentingan politik. Harus ada upaya serius untuk menghentikan veto yang dilakukan Amerika Serikat terkait konflik Israel-Palestina. Karena warga Palestina juga punya hak untuk hidup, sama seperti warga negara lainnya. Terus bersatu perjuangkan kemerdekaan Palestina.